Oke, sekarang kita mau mengoperasikan program antrian yang sudah kita beli di ngomenacademy.com. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi sebentar. Nah, ini nih kita jadi kita ngomen. Jadi saya membeli filenya itu di sini nih, Ngomen Academy. Kita lihat di Ngomen Academy. Saya membeli file yang antrian mana nih? Tutorial keren buat aplikasi antrian bank dengan PHP, JavaScript, Ajax dan Bulma. Nah, ini kita bisa beli nih ya. Nah, saya di sini kemarin beli ya, masukkan nama saya, masukkan nama, kemudian nomor WhatsApp. Nah, nanti filenya dikirim lewat WhatsApp ya. Jadi saya udah ada nih, terus masukin emailnya. Di ada filenya itu dikirim lewat email dan WhatsApp. WhatsApp juga ada nanti untuk itu linknya ya. Nah, habis itu kita klik pesan sekarang. Nah, nanti masuk ke ituan menu pembayaran, kita klik bayar karena saya udah ada. Coba kita contohin aja lah, kita contohin ya. Nah, misalkan Alfat Gani Abdullah. Oke, nomornya. Nah, langsung aja kita praktek aja ya. Emailnya kita masukin Gani Abdullah 24 at gmail.com. Kita enter. Nah, kita pesan sekarang. Nah, langsung kita contohin aja. Nah, kita contohkan langsung ya, ini live ya. Langsung. Nah, ini seperti ini. Harganya 20.000 ya, murah sekali ya, file materinya harganya 20.000. Nah, di sini bisa kita transfer lewat ini ya, bisa BNI, BRI, Bank BJB, Mandiri, Permata Bank, BSI, nah, dan lainnya. Di sini juga kita bisa menggunakan Alfamart ya. Alfamart tuh. Terus bisa kita membayar menggunakan Dana, OVO atau GoPay ya gitu ya. Tinggal masukin cara pembayaran, kita klik aja. Kalau OVO berarti masukin nomor teleponnya gitu. Kalau mau pakai OVO, kalau mau pakai Dana berarti sama. Kita masukin ke itu dananya. Nah, seperti ini. Nah, seandainya kita mau lewat yang lainnya pun bisa gitu. Jadi saya udah beli di sini ya. Saya udah beli di sini, berarti nanti nantinya ini nggak usah, biarkan aja ya, kita seling aja di situ karena saya udah beli. Ntar dikirim lewat itu. Nah, di sini nih filenya yang udah saya beli ya. Ini yang udah saya beli filenya. Nah, ini antriannya. Oke, sekarang kita mengoperasikannya di komputer kita. Kita coba ya. Oke, kita langsung. Pertama kita buka examnya terlebih dahulu. Exam kita play. Oh, ini udah saya buka. Kita ulangin aja ya. Nah, kita start nih ya. Tadi saya stopin start Apache dan MySQL-nya. Oke, kita silang. Setelah itu kita copy file antrian ini. Ini juga udah saya extract filenya ya. Copy. Kita klik kanan, copy. Kita taruh di divisi local disk C exam di htdocs. Kenapa di htdocs? Karena file yang di htdocs ini yang bakal kita panggil. Kita panggil di localhost ya gitu. Kita buka di sini, kita paste ya. Kita paste dulu di sini ya. Kita paste antriannya. Nah, ini antriannya udah kita paste. Nah, kita panggil coba localhost antrian. Kita enter. Nah, gini. Oh, dia ternyata di dalam file antrian ada antriannya lagi ya. Antrian, ternyata ada antriannya lagi. Biar nggak usah kayak gini, kita hilangin aja ya. Kita cut aja ya. Kita taruh di depan sini. Kita paste di sini. Enter. Nah, jadi nggak usah ada antrian-antrian gitu ya. Banyakan ya, terlalu banyak antrian. Terlalu banyak antrian jadi. Nah, gitu. Ini udah otomatis ya. 27 November 2022. 7 November 2022. Ini udah otomatis. Nah, ini salah, masih ada kesalahan nih ternyata. Masih ada kesalahan di uh, please error, syntax error, uh, unexpected token else di C exam htdoc antrian sekarang .php. Kita buka coba ya. Kita ikutin arahannya, yaitu dari examnya kita local disk berarti C
Kita exam masuk di htdocs, di antrian sekarang .php, kesalahannya ada di sini, kesalahan.php. Kita buka dengan notepad plus aja ya. Kita lihat kesalahannya ada di mana nih. Sebentar. Sini. Kesalahannya ada di on line 25. Yaitu keterangannya adalah LC. Nah, ini keterangannya ini ya. Jadi kita lihat di 25 kesalahannya adalah cuma ini ya, cuma LC-nya ini aja. Ini harusnya dia nggak ada berarti, gitu. Ini tutup, buka tutupnya cuma kesalahan ini aja ya. Kita cuma ngapus LC-nya doang, ternyata kesalahannya cuma sedikit ya. Kita enter, harusnya dia udah hilang ya. Nah iya gini. Oh ternyata ada error lagi nih. Error lagi di inline. Kita masuk ke exam antrian sekarang 3. Stack inline ketiga. MySQL icona local host root antrian. Oh ini errornya karena di lokal yang ini error di sini nomor 3. Ternyata dia error ya. Connect ke MySQL. Coba sekarang kita buka localhost root antriannya. Kita lihat ada nggak ya. Coba localhost php myadmin. Kita lihat di database kita ya. Oh ternyata error ini nih, error ini karena kita belum membuat database-nya gitu. Ya keterangannya kita membuat, nah no database. Jadi kita belum membuat database yang bernama antrian gitu. Sekarang kita buat berarti database-nya, kita kasih nama antrian gitu ya. Kita buat nama database antrian gitu. Kita create. Nah tabelnya apa nih? Jadi antrian database ada nggak keterangan tabelnya? Tabelnya mana nih? Antrian ya. Nah keterangan ini nemu lagi sekarang MySQL inspect antrian tabel antrian tabel antrian tv antrian sekarang antrian. Nah sekarang kita membuat tabelnya, berarti nama tabelnya di sini ini tabel antrian ya. Antrian tabel antrian masuk ke antrian, kita buat tabel antrian kita ininya 78 lah, kita buat 8. Kita lihat lagi error atau enggak ya. Sekarang yang kelima, coba kita lihat antrian stack to trace hexstam htdoc antrian sekarang yang php 05. Sekarang bagian kelima connect. Nah di sini adalah keterangannya ada select bintang from tabel antrian where, di mana yang kita panggil sama dengan sudah order by id antrian descending. Kita buat berarti di sininya adalah tabel antrian udah ada, kita masukin ya nama-nama ininya ya, tabel-tabelnya ya harusnya ya. Apa di sini ada nggak ya keterangan? Oh ini ada. Ngapain kita buat lagi ya? Nggak apa-apa lah, ini udah ada antrian, udah ada tabel antrian kita buat 8 ya, create 8. Nah kita import aja nih yang udah ada di mana sih tadi. Nah yang udah ada di sini nih, kita ternyata udah ada ya, kita beli berarti udah full service namanya. Kita import aja karena kita udah beli full ya versionnya. Kita antrian ini SQL-nya ya, kita open. Nah, kita open terus kita masuk ke import. Nah, oke. Nah, oh nggak ada error ya. Sini juga langsung muncul ya tabel antrian, tabel antrian. Ini udah ada semuanya. Udah lengkap semua ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini udah jadi ya. Ini bisa masih error juga nih. Inline 13. Coba kita lihat. Inline 13 ini data animasinya masih kosong. If data animasi sekarang ID sekarang, ini errornya di mana lagi nih? htdocs antrian sekarang online 13. Warning to trying to access to antrian sekarang, dan nomor 17 ya, 17 sama yang berapa 23. Jadi 17 13 17
sama 23 data huruf, berarti dia, oh ini dia bisa, harusnya ini nggak ada error ya, benar semua ya, if data. Nah, ini oh karena belum ini, kita belum cetak ininya ya. Coba kita masukin localhost, kita cetak dulu dia ya. Kita di sini ada tampilan cetaknya. Ini nih, kita masukin yang ini, cetak nih. Kita panggil yang cetak ya. Localhost antrian garing cetak .php ya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Udah bagus ya. Udah bagus, kita lihat cetaknya. Ini tanggalnya masih tanggal 12 Juli 2022 ya. Berarti buatnya itu tanggal 12 Juli 2022 nih ya. Ya kita edit aja nih ya. Nah, kita edit aja, berarti kita edit cetak ini, kita edit dengan Notepad++ ya. Kita edit tanggal sekarang, kita ganti berarti tanggal 27 ya. Ini bulan November sekarang. November. Oke, 2022 harinya Minggu, pas banget ya. Kita lihat lagi ada yang salah nggak? CS benar, cetak nomor antriannya benar. Ini udah benar semua. Kita cek lagi ya. Di kelas kolom style marginnya Teller ini nggak terlalu berfungsi. Ini gambar Teller cetak nomor antrian benar. Oke. Kita save ya. Udah. Kita cek di sini. Nah, udah berubah dia 27 November. Ini juga harusnya kita ganti. Ini belum. Ini udah otomatis nih. 27 November ya. Ini belum tapi yang sininya. Oke. Nah, sekarang kita cetak yang CS, coba kita cek ya apakah dia berfungsi atau enggak ya. Kita cetak A01. Oh iya, berarti berfungsi ya. Berarti berfungsi nih. Benar ya, kita print coba. Nah, ini muncul printer saya nih. Coba karena mati aja jadi nggak berfungsi printernya. Kalau misalkan hidup dia berfungsi printernya. Ada keterangannya A01. Kita biarkan aja. CS sekarang kita mau cetak yang tellernya juga. Kita cetak antrian tellernya. Kita cetak juga antrian tellernya B02. Kita print juga ya. Nah, sekarang gimana caranya ketika udah si orangnya ini, customer ini udah mendapatkan nomor antriannya, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya yaitu kita masuk ke sini, kita localhost yang kita mau panggil tadi, yang kita cetak adalah CS, menu CS, berarti kita panggil CS localhost, kita masukin lagi CS, kita antrian dulu salah ya, kita masukin lagi cs.php gitu, kita enter. Nah, kita masuk di sini berarti ya otomatis ya. Masuk di sini kita panggil nomor antrian A01 di loket 1. Nah, seperti itu. Jadi sudah kita panggil. Nah, ini animasinya kelap-kelip seperti ini ya. Nih, antrian home ya. Ini loket 1. Nah, gitu. Ketika dia udah dipanggil, dia otomatis hilang. Kita refresh sudah nggak ada karena sudah terpanggil gitu yang A1-nya. Sekarang kita mau manggil yang ke menu teller. Kita kan mencetak tadi mana sih ya? Ini ya. Kita mencetak yang teller ya. Kita cetak yang teller yaitu A02. Kita buka di sini nggak bakal bisa karena ini menu CS. Sekarang kita mengambil menu yang teller. Kita di sini udah ada nih ya filenya, menu teller. Namanya TL2, berarti kita masukin aja localhost TL2 gitu. Salah, antrian dulu. Antrian garing TL2 kita enter. Nah, maka dia udah masuk seperti ini ya, B02 antrian. Kalau kita panggil sama, ini anggap aja ini adalah komputer kedua gitu, kita alokasikan. Yang ini adalah komputer CS. Berarti di sini ada banyak ya. Berarti di sini kita taruh di sini untuk komputer depan nih, komputer depan yang security. Di sini ini untuk komputer file, yang ini untuk komputer
CS. File yang ini untuk komputer teller gitu. Jadi bisa manggil masing-masing gitu. Kalau misalkan ditaruh di masing-masing ya. Coba kita panggil aja. Nomor antrian B02 di loket 2. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu gitu. Gimana kalau misalkan caranya ternyata nomor B2 ini belum dipanggil, kita mau panggil orang, berarti kita masuknya ke localhostnya, ke PHP my admin, yaitu database-nya. Kita masuk sini PHP my admin, database-nya ini error, kenapa? Biarkanlah. Parameter. Nggak apa-apa, biarin. Nah, kita masuk seperti ini nih. Ini sudah. Hmm. Kalau kita mau panggil ulang, berarti kita edit di sini. Misalkan ini, oh ini database-nya nih. Udah ada semua. Nah, di sini ini parkarnya misalkan kita mau kosongin aja, kita mau panggil ulang kan ya. Untuk keterangan yang loket 1 huruf A1 kita mau go aja ya. Kita go. Nah, kita mau panggil ulang ya. Maka dia yang di CS ini kita refresh, dia ada lagi gitu. Kita bisa panggil lagi karena kita mau panggil ulang. Begitu juga balik yang ini, kalau misalkan kita belum kita panggil, oh Pak ternyata saya masih megang nomor antrian yang A01 nih, kok nggak dipanggil-panggil ya, berarti kita panggil aja, kita hilang aja, kita edit, kita hilangin, kita panggil ulang di sini gitu, kita panggil ulang ya. Nomor antrian A01 di Nah, loket 1. gitu. Kalau misalkan itu udah dipanggil ulang gitu, kita ref, nah dia udah keterangannya sudah, animasinya belum, berarti dia masih kelap-kelip. Oh ini udah hilang kelap-kelipnya, berarti kita refresh lagi, harusnya sudah nih animasinya. Nggak apa-apa, biarin, nggak penting animasinya juga. Nah, kalau misalkan mau tellernya yang kita panggil, misalkan oh Pak nomor A 02 kok nggak dipanggil-panggil sama kita, yang tadinya di sini keterangannya sudah dipanggil, tapi kok ini saya masih ada nomornya gitu, masih ada nomornya, berarti bapaknya nggak dengar mungkin kali ya, bisa kita panggil ulang lagi. Kita panggil ulang lagi yaitu dengan cara kita edit database-nya, kita hapus aja, kita hapus ini yang panggilnya ini, kita hapus, kita go, kita panggil ulang dia, di orang tersebut kita panggil ulang. Nah gini, kita panggil sama gitu jadi. Nomor antrian B02 di loket 2. Jadi gitu, ini udah bisa ya kita, jadi kita udah bisa mengoperasikan ini ya di kehidupan nyata, karena ini udah saya coba nih ya, langsung kita print, langsung printernya juga ada, dan udah bisa langsung dioperasikan. Cuma belum kok, harusnya kita mau coba yang versi layar sentuh atau versi Android, ini bisa dijadiin Android sih kayaknya nih. Ini kayaknya. Cuma bisa kita edit-edit filenya, ini udah bagus banget ya menurut saya. Menurut saya nih harga 20.000 tapi kita dapat source code atau file materi seperti ini, bagus, sangat bagus ya ini. Ini juga bisa kita edit nih, misalkan kita mau ganti bisa kita custom sendiri nih. Contoh misalkan saya mau ganti nih jadi Pertamina. Ini kita mau ganti Pertamina ya. Kita langsung aja naik materinya, kita langsung, nggak apa-apa biarin. Kita mau ganti ini apa nih? BCA ini berarti yang home dia ya. Dia masukinnya di mana nih? Di home berarti. Itu menu home ya, halaman home. Kita lihat, kita cari sebentar BCA-nya. Kolom is 1 second gambar logo.png. Gambar logo.png. Coba kita lihat di sini gambar logo.png itu, oh ini BCA bener ya. Berarti ini kita dapat. Nah, berarti ini aja nih yang kita hapus nih. Kita hapus, kita ganti misalkan mau kita ganti, ini internet saya udah online ya. Logo ini kita mau iseng-iseng ya. Logo Pertamina lah. Oke. Logo Pertamina mana nih? Ini nih. Kita coba ya. Ini masih loading di sininya.
Ntar dulu. Oh ini tadi bisa nih. Nah ini tadi mana nih? Nah ini nih. Logo Pertamina. Nah kita copy mana nih? Ada copy link, ada nggak? Copy link. Copy ABC. Copy link nih. Copy link ya. Nah ketika ini copy link. Nah kita masuk ke yang tadi kita edit. Nah itu home ya. Nah di sini nih kita edit lagi. Edit aja di sini ya. Kita masukin keterangannya ya, kita paste di sini. Tuh, panjang sekali ya. Nah, kita save, maka dia hasilnya akan seperti apa ya, kita coba ya. Oh dia nggak bisa ya. Nggak bisa ya, coba nanti sebentar harusnya dia bisa ya. Sebentar, ada yang salah kah? Benar, image search second, harusnya dia bisa ya. Apa salah kita ngopi link ya? Apa kita salah copy link ya? Coba kita balik lagi ke sini, kita copy. Nah ini nih, nah ini nih. Nah jadi salah ya, jadi bukan copy link ya, tapi copy image link. Nah, salah berarti. Pantesan dia saya nggak muncul. Nah berarti kita Ctrl V di sini. Nah ini berarti nih kita save aja. Harusnya dia muncul ya di sini. Ininya muncul nih harusnya. Kita refresh ya. Nah seperti ini tuh. Jadi ini bisa kita edit loh sesuai kemauan kita nih. Kita logo gantinya bisa kita ganti logo Pertamina. Kita bisa rubah ini, kita bisa rubah ininya juga nih. Ini misalkan ini pemandangan alam sejahtera ya, tinggal kita cari aja berarti. YouTube itu di mana filenya gitu. Kita cari lah gimana nih. Ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini linknya ini nih bisa kita ganti nih. Kita edit ke mana gitu. Misalkan kita mau kasih apa gitu, pemandangan apa-apa. Ini bisa kita edit. Ini bisa di custom sendiri ya berarti ya. Kita dapat full service berarti nih. Kita bisa custom sesuai hati kita. Ini juga misalkan kita mau ganti Pertamina. Ini ada di antrian cetak.php, berarti kita masuk ke cetak gitu. Kita lihat lagi, coba kita lihat ya. Kita lihat di cetaknya. Cetaknya. Oh, ini ada cetaknya. Di sini kita klik kanan edit notepad. Nah, seperti ini. Ini udah ada, kita cari di mana dia. Oke, kita cari. Biasanya ada logo di sini ya, keterangan logo gitu. Ada logo. Ini ya, ini Bulma. Ini keterangannya dia pakai Bulma ya. Apa ini sama seperti Bootstrap, Bulma gitu. Apa sih namanya itu? Framework namanya ya. Framework gitu. Bulma atau Bootstrap gitu. Ini terus nih dapat nih gambar bawah. Gambar bawah.png. Oh, bukan, gambar bawah.png ini background ya. Ini background, keterangannya background. Gambar bawah ada backgroundnya itu. Nah, ini nih gambar logo nih. Nah, kita dapat lagi. Ini ada keterangan nih. Nah, berarti kita edit aja ini. Nah, kita paste gambar yang logo Pertamina ini gitu. Mana tadi? Ini ya. Kita copy image link ya. Ini ya. Mana tadi ya filenya? Ini dia. Kita paste di sini ya. Oke. Kita save. Coba kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Kita refresh ya. Nah, sama seperti itu tuh. Itu juga yang lainnya sama. Ini juga bisa kita ganti. Yang ini juga bisa kita ganti sama. Ini teller ini juga bisa kita rubah sesuai kemauan kita. Gitu. Customer service-nya ini juga kita bisa rubah sesuai keinginan kita. Gitu. Nah, gitu. Kita rubah aja lagi semuanya, kita Pertamina gitu. BCA kita ganti Pertamina lah. Ya, mana sih tadi ya? Ini apa nih? Ini udah kita ganti, ini CS-nya kita ganti ya. CS mana ya? Kita masuk ke sini, kita masuk ke klik kanan edit notepad. Kita rubah yang CS-nya. CS kita cari CS-nya di mana dia?
Nah, dia ada hmm, di ini nih, mana nih? Mana ya kita backgroundnya dia, backgroundnya ini database-nya, local host root antrian. Ya, ada di mana ya? Di mana dia? Di mana dia? Ini CS benar. Ini connect-nya, hurufnya is 1 second. Terus nomor antrian, panggil, panggil, terus ntar dulu, CS mana ya? JavaScript. Harusnya ada di bagian-bagian sini nih deh. Nih ketemu nih. Div class column. Div class column is 1 second. Nah, gambar logo ini kita hapus, kita ganti, kita paste yang tadi logo Pertamina, kita save. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita ganti nih. Pertamina allocate 1 misalkan gitu ya. Pertamina allocate 1. Kita cari customer service. Kita cari gini aja, Ctrl F lah. Terus ya nggak sih, kita Ctrl F? Nggak bisa ya. Customer service, cari customer. Dia ada di pojok kanan atas, berarti dia masih bagian atas sini, bagian atas ini nih. Tabel antrian, ada antrian, nomor antrian, panggil, mana ya? Gambar bawah.png huruf ini logonya, nomor antrian ya, nomor antrian di sini udah di atas, harus di atasnya, bawahnya tuh. From tabel antrian. Nah, itu nanti kita pikirin nanti lah. Ini ada harusnya ada di sini. Kita cari-cari, ini terlalu lama ya. Nyari begitu di mana sih ini? jQuery. Di jQuery juga dia ya. Nah, gitu ya. Jadi ini hanya contohnya aja ya, kalau misalkan kita mau edit ya. Ini juga bisa kita edit sesuai hati kita, apa aja nih kita mau edit. Ini juga bisa. Kalau misalkan diedit ini backgroundnya juga bisa sama nih, backgroundnya kita mau kasih pemandangan. Coba misalkan background ini kita kasih pemandangan, background sininya ya, kita kasih pemandangan lah. Pemandangan, pemandangan gitu ya. Coba kita jelek kok kartun ya gambarnya ya. Real, rel ini mah namanya rel, rel, real. Ini nih kayak gini nih. Nah, ini aja kali nih, mana ya, ini nih. Nah, ini bagus nih, kita copy image link. Nah, kita kasih pemandangan yang ini nih, misalkan kita mau edit nih backgroundnya, ya udah kita masuk ke from cetak, mana nih, cetak, CS cetak, kita masuk di, nah ini nih, jadi background image URL, masukin di sini nih, URL background size cover. Nah, dari sini kita kira-kira bisa nggak ya, kita coba ya. Nah, bisa ya, ternyata itu ya, hasilnya seperti ini tuh, backgroundnya pemandangan. Jadi ada pemandang. Kalau misalkan kita punya background lain atau apapun itu bisa kita ganti sesuai hati kita, jadi bisa kita custom sendiri gitu. Ini misalkan kita ini kita namanya, saya merusak gini, merusak karya orang ya. Kita balikin lagi aja, kita balikin lagi deh. Jadi namanya apa ya, kita balikin lagi aja. Jadi kalau nggak salah namanya gambar strip bawah bawah .png kalau nggak salah tadi. Balikin lagi ya. Nah, iya bener, oke.
Jadi kalau misalkan kita mau edit-edit caranya seperti itu ya. Ini kalau misalkan mau kita ganti logo kita juga sama kayak gitu ya logonya. Kalau misalkan kita mau edit, terus apalagi yang kita mau coba ya? Ini tellernya juga bisa kita ganti, nomor antriannya juga bisa kita ganti, apapun itu. Yang penting kita paham paham codingan ini. Nggak usah paham sih, gampang ya. Nggak usah harus paham juga bisa ya. Kayak saya misalkan gini kan, saya nggak ngerti codingan. Jujur untuk ngoding ini saya nggak bisa, tapi saya paham ini arti-artinya gitu. Di kelas kolom is 1 second berarti ini yang itunya apa namanya, gambar sininya nih, kolom yang ini ya gitu. Ini untuk yang November. Oh berarti untuk mengganti teller CS tadi yang ini di kelas kolom berarti ketemu nih. Yang ini nih di kelas kolom. Nah ini nih session locket ya. Oh dia nggak bisa kita ganti ya yang locketnya itu ya, karena dia pakai PHP ini ya. Dia di sini nih keterangannya nih. Kalau uh, ini teller locket 2 berarti yang kita harus ganti adalah di menu cetaknya gitu. Cetak mana nih, kita cari cetak harusnya di sini. Kita cari aja lagi gitu. Jadi pasti bisalah kita edit-edit aja sesuai kemauan kita ya. Ini contohnya ada gitu. Kalau misalkan di rumah sakit ya berarti kita ganti logonya rumah sakit. Ininya CS-nya kita ganti, teller kita ganti, nomor antrian kita nggak biarkan saja. Tinggal kita ganti di rumah sakit. Ya. Misalkan logo rumah sakit. Logo rumah sakit. Rumah sakit. Maka sakit Pertamina. Inilah. Misalkan kita mau ganti ini nih. Rumah sakit yang terkenal-kenal aja ya. Kayak inilah. Kita mau cek yang mana ya? Yang bagus-bagusan ini nih. Bagus kayaknya nih. Tandanya kita mau ganti rumah sakit gini ya. Ini contoh aja ya. Rumah sakitnya apa aja gitu. Rumah sakitnya bebas. Ya biar gampang aja karena ini banyak dicari kan. Saya ini promosi RSPP jadinya. Copy email link ya. Nah gini. Kita mau ganti berarti yang logo pertama kita ganti berarti tinggal kita ganti aja yang di home. Kita home. Nah, yang di kelas home. Oh, salah, bukan situ. Home ini nih. Nah, home ini berarti ini. Nah, ini nih. Yang kita rubah. Oke, dalamnya ini tinggal kita rubah aja, kita paste di sini. Kita save, Ctrl plus S, save. Kita lihat hasilnya. Maka dia akan seperti ini gitu logonya. Ini udah online ya. Ini kita play aja pun bisa nih. Kita play. Tuh, kita play bisa. Gitu. Jadi ada suara-suaranya gitu. Bagus juga ya. Bagus juga ya. Jadi orang nggak itu bengong di sini. Relax relaksi musik ini. Nah, jadi udah sampai situ aja ya. Ini kalau saya dengan harga 20.000 dari Ngomen Academy ini yang entar sebentar. Dari Ngomen Academy ini yang kita beli dengan harga 20.000 ini lumayan ya. Bukan lumayan sih, ini udah bagus banget ya. Nah, tergantung gimana kita mengoperasikannya dan kita mengkustomisasinya gitu. Kalau misalkan kita mau rubah semuanya pun bisa nih, kita custom ininya bisa, backgroundnya bisa. Ini kita rubah tampilan ininya bisa, ini bisa. Gitu tergantung kita bisa mengkustomisasinya. Ini programnya udah jadi nih sebenarnya. Udah jadi program seperti ini. Nah, oke. Ini udah selesai semuanya. Oke ya. Oke. Sekarang kita tutup aja ya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tutup videonya.